Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kita kali ini tentang materi gangguan kecemasan. Baiklah. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita memasuki pada gangguan kecemasan. Nah, yang lagi tepat ya kayaknya di dalam kondisi pandemi ini banyak nih gangguan-gangguan kecemasan muncul dan beberapa kasus yang saya temui di praktik setelah pandemi ini banyak masyarakat kita muncul gangguan kecemasan oleh karena kasus pandemi. Kenapa? Karena orang merasa khawatir yang berlebihan kayak gitu ya, menyikapi pandemi ini. Tidak hanya kecemasan itu muncul berbeda-beda setiap orang. Bisa jadi awalnya karena sebelumnya punya riwayat kecemasan atau baru muncul setelah adanya kasus setelah adanya kita diberi musibah pandemi ini ya. Nah, kita lihat kenapa sih kalau kecemasan itu muncul biasanya respon yang pertama adalah respon fisik dan psikologis. Nah, sebelum masuk respon fisik, pasti ada pemikiran yang muncul awalnya. Seperti apa? Misalnya gini, oh pandemi nih gitu. Oh, saya harus gimana nanti kalau saya kayak gini, kena virus ini nih. Nanti kalau kayak ini. Nah, awalnya muncul dari pemikiran. Lalu munculkan respon fisik, aduh nanti kalau saya begini, muncul kayak gini, tiba-tiba batuk, aduh jangan-jangan saya COVID nih, aduh jangan-jangan saya terpapar nih. Nah, muncul gejala fisik, padahal batuk, flu, padahal belum tentu itu. Munculnya gejala psikologisnya apa? Jadi cemas, aduh nanti aku kalau begitu gimana ya, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, itu muncul dipikirkan terus. Nah, hal-hal itu ya, respon-respon itu yang akan muncul. Lalu, menghindari kontak dengan situasi menimbulkan kecemasan. Lalu mulailah, aku nggak mau keluar nih. Ini kalau saya ambil contoh di saat kita pandemi ini ya, aduh saya nggak mau deh keluar, nanti jangan-jangan begini, aduh nanti jangan begitu. Nah, tidak hanya pandemi sebenarnya, ada beberapa faktor lainnya yang memicu, bisa jadi apapun itu yang menjadi sumber ketakutan. Nah, lalu selain gangguan kecemasan itu turunannya adalah gangguan panik. Gangguan panik itu termasuk golongan gangguan kecemasan juga. Nanti teman-teman bisa lihat, bentar. Saya buka PPDGJ, teman-teman bisa sekalian dilihat nanti ya. Saya buka dulu. Kalau nggak salah gangguan F40. Nah, oke. Dari mulai gangguan F40 ya, ada ansietas fobik. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa baca ada ciri-cirinya juga, kriterianya seperti apa. Itu di PPDGJ. Teman-teman bisa sembari dibuka ya. Kalau ciri-ciri gangguan panik, itu sekurang-kurangnya seperti gejala sesak napas, ya, detak jantung keras, sakit di dada seperti tercekik, pusing, berkeringat, gemetar, ketakutan. Serangan terjadi sekali dalam seminggu atau lebih sering terjadi beberapa menit. Biasanya hubungan dengan situasi khusus. Nah, gangguan panik ini kalau di PPDGJ itu ada di F41.0 ya. Nah, bagaimana klasifikasinya nanti di sini. Nih, ciri-cirinya ada pada keadaan di mana sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya. Nah, tidak terbatas pada situasi
yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya. Nah, dengan keadaan yang relatif bebas dari gejala-gejala ansietas pada periode di antara serangan-serangan panik nih. Saya barusan mendapat klien yang awalnya gejala awalnya itu memang beliau mempunyai serangan kecemasan. Awalnya sudah mempunyai kecemasan. Jadi ceritanya beliau itu 9 hari yang lalu, kalau sekarang sudah sebulan ya. 9 hari yang lalu itu ketemu dengan temannya yang terpapar ceritanya. Lalu yang sebelumnya beliau ini punya cemas, apa-apa takut gitu ya. Muncullah ketakutan, dia dapat kabar bahwa temannya kena serangan, sehingga mulai kepikiran tuh dia menjadi sesak napas, tak jantungnya. Ini gejalanya semua ada, pusing, nggak tahu, rasa semua badannya sakit, sehingga dia nggak bisa sampai ngapa-ngapain, sangat ketakutan sekali. Lalu padahal temannya nggak kenapa-kenapa, temannya sehat ternyata, dan dia pun cek nggak apa-apa juga. Nah, ketika ada orang sudah tuh, itu udah mudah dia datang ke praktik. Ini tekniknya waktu itu saya pakai relaksasi, cukup membantu. Nah, tetapi ada sesuatu dalam seminggu dia gangguan panik ini muncul ketika misalnya gini, ada anaknya telepon tiba-tiba, anaknya padahal cuma tanya, mama kenapa, kok suaranya lain, batuk pilek ya, dia langsung panik, aduh jangan-jangan dia keinget lagi kejadian yang 1 bulan yang lalu. Kalau saat ini udah 1 bulan yang lalu teringat lagi, aduh jangan-jangan saya COVID nih, anak saya ngomong saya batuk gini dan segala macam. Nah, serangan itu muncul lagi sehingga dia nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, dan sangat ketakutan. Nah, pada situasi itu, yang situasi khusus yang biasanya memunculkan gejala itu muncul kembali. Lalu, paling sedikit 4 kali serangan dalam waktu 4 minggu. Ini juga kriteria yang sama. Penderita menghindari tempat menjebak seringan dihubungkan dengan simptom agoraphobia. Nah, ibu ini pun sampai biasanya beliau sangat produktif, misalnya beliau itu kalau weekend bersama anaknya sering ke hobi me time ya, seperti ke salon apa, dia menjadi nggak mau lagi misalnya perawatan, dia nggak akan mau perawatan lagi karena dia menganggap itu adalah tempat yang berbahaya. Nah, sering dibarengi gangguan kecemasan lainnya dan depresi. Oke, kalau depresi beliau belum sampai, dia hanya kecemasan dan serangan panik, gangguan paniknya muncul. Nah, 1-2% populasi ya. Lalu gangguan panik ini kalau secara biologis dipicu oleh perubahan dalam tubuh. Abnormalitas biokimia diperoleh dari bawaan. Nah, biasanya kalau gangguan kecemasan ini berkaitan kalau dengan sakit psikis biasanya mah. Kalau orang dengan gejala mah biasanya dia ada stres akut, dimuncul dengan kecemasan, biasanya masalah lambung itu disertai adanya masalah lambung. Nah, kalau secara kognitif behavioral, takut terhadap ketakutannya itu jelas. Sekarang teknik saya sudah mulai masuk ke CB ya, CBT. Karena apa? Kognitifnya mulai terganggu karena yang banyak adalah overthinking yang terjadi. Si klien ini merasa sesuatu itu mencekam, yang belum apa-apa terjadi itu sangat dikhawatirkan, sehingga saya mulai masuk dengan teknik ini untuk mengubah pikiran-pikiran negatifnya menjadi positif biasanya ya. Nah, itu sama ya. Kalau secara medis ini obatnya itu tidak perlu kita pelajari. Oke. Nah, kalau secara psikologis saya pakai itu, selain relaksasi saya pakai CBT. Kebetulan klien saya ini tingkat kapasitas intelijensinya memadai sehingga saya pakai CBT. Ada banyak teknik lainnya untuk dengan kasus-kasus kecemasan dan panik bisa disintetisasi, nanti disesuaikan dengan kondisi si klien.
Lalu muncul dengan spesifik fobia, fobia spesifik, ketakutan yang tidak rasional terhadap objek, aktivitas, situasi. Oke, saya coba lihatkan nanti ya. Menghindari kontak hal yang ditakutkan jika terpaksa menghadapi merasa terancam. 5-10% populasinya. Nah, ini juga saya fobia ini saya pernah mendapatkan klien fobia darah. Kenapa fobia darah? Padahal dia adalah salah satu tenaga kesehatan. Kayaknya lucu deh ya, tenaga kesehatan fobia darah. Loh kok bisa? Nah, ternyata si klien ini tidak bisa melihat darah. Waktu itu dilihat kejadian ternyata dia punya pengalaman traumatis. Traumatisnya apa? Melihat kecelakaan kalau nggak salah. Nah, lihat kecelakaan sehingga apapun yang berbentuk warna merah dia takut gitu. Karena dia beranggap itu adalah darah. Ini salah satu contoh. Nah, teknik yang saya pakai kemarin itu dalam terapinya apa? Desensitisasi. Kalau desensitisasi itu kita menghadirkan dalam bentuk yang tidak nyata sampai nyata. Waktu itu range-nya 1 sampai 10. 10 itu yang tidak nyata mulai dari gambar, video, sampai hal yang bentuk nyata waktu itu berupa darah ayam ya, darah ayam dilihat itu dalam proses waktu 2 bulan. Alhamdulillah bisa karena kita mulai dari rank 1 sampai 10. Dari mulai 10 dulu kita lihatkan gambar. Kalau orang-orang dengan fobia kita harus hadirkan keadaan yang sesungguhnya sembari nanti bisa diperkuat dengan BT-nya, kognitifnya. Apakah memang keadaan itu menakutkan atau hanya perasaannya saja? Dan ternyata setelah itu berhasil di angka, walaupun waktu itu 1 masih belum berhasil karena dia masih ketakutan, padahal darah ayam cuman, tapi lama-kelamaan dia sudah berani dan pada akhirnya dia sudah bisa ini lagi, sudah bisa bekerja secara normal. Oke. Kalau untuk teorinya sendiri Freud ya, mekanisme pertambahan ego terhadap kecemasan. Berarti asal muasalnya juga kecemasan, ketakutan gitu ya. Terus behavioral conditioning. Conditioning kalau secara behavioral, secara kognitif adalah gaya kognitif, cara berpikir dia. Oke. Nih. Nah, sistematik saya pakai ini. Flooding saya belum pernah coba. Terus positive reinforcement itu dengan cara memberi penguat. Cognitive restructuring ini saya matching dengan yang pertama. Hasilnya lumayan berpengaruh. Thought stopping ya. Terus stress inoculation training, coping self-statement. Lalu fobia sosial, ciri-cirinya kecemasan yang tidak rasional hubungan dengan adanya orang lain. Kayak apa ya, kalau dibilang demam panggung gitu, takut bertemu orang-orang banyak, takut berbicara di depan umum, kayak gitu ya. Berusaha menghindari situasi tertentu, merasa diperhatikan, karena dia merasa ketika dia berada di keramaian, dia menjadi pusat tertawaan, kritik. Tapi itu hanya merasa. Padahal orang di sekelilingnya nggak merasa dianggap gitu. Biasanya harga dirinya rendah. Underestimate, tidak percaya terhadap kemampuan, biasanya gini, self esteem-nya juga rendah biasanya. Populasinya biasanya ini terjadi pada remaja yang masih mencari jati diri gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan dewasa pun ada. Nah, terus kalau secara kognitif behavioral gimana? Conditioning, modeling, kurang memiliki keterampilan sosial, menilai diri negatif. Biasanya orang-orang seperti ini begini menganggap dirinya. Terus treatmentnya apa? Sama, hampir sama. Kalau dengan kasus-kasus kecemasan yang turunannya seperti ini,
bentuk treatmentnya hampir sama. Lalu kecemasan menyeluruh. Nih, merasa cemas bagian besar waktu. Menunjukkan reaksi fisik fisiologis, mencemaskan akan terjadi bahaya, tidak sabar, mudah marah, sulit tidur, dapat berkembang menjadi gangguan panik. Nah, saya mungkin ini juga ya, kebetulan saja saya sepanjang pengalaman saya berpraktik, rata-rata kasus saya itu adalah kasus-kasus dengan kecemasan. Mulai dari saya praktik hingga saya profesi dulu hingga saya praktik saat ini. Yang saya tandai adalah orang-orang dengan gangguan panik biasanya disertai dengan gangguan kecemasan. Saya kasus ini itu sangat melelahkan sekali buat psikolognya karena saya merasa seperti apa? Orang dengan gangguan kecemasan, apalagi gangguan kecemasan menyeluruh, bisa kita bilang itu orang tuh nyebelin ya kalau orang udah marah. Ih, apa-apa ditakutin. Ih, apa-apa dikhawatir. Saya pernah tuh dapat waktu praktik itu yang generalized anxiety disorder ini, kecemasan menyeluruh ini, semua kehidupannya dicemaskan. Sesuatu yang belum terjadi itu dicemaskan. Dan memang ketika melakukan konseling, itu sangat menguras energi kita dan saya merasa kayak ada dua, kalau kita dibandingkan ya antara gangguan schizofren dengan kecemasan, saya lebih happy di gangguan schizofren. Karena apa? Schizofren tuh walaupun nggak nyambung kita happy. Kalau ini mulai hal-hal kecil pun dia bisa merasa cemas. Oh, nanti seperti ini. Aduh, nanti kalau kayak gini gimana ya? Jadi belum sesuatu yang belum terjadi pun itu sudah terfikirkan dan terfikirkannya itu negatif dan itu akan membahayakan buat diri dia. Dan itu sangat dicemaskan dan takuti. Nah, kayaknya lelah banget kan kalau kita memahami orang-orang dengan gangguan ini. Nah, biasanya mereka apa? Terjadi bahaya, tidak sabar, mudah marah, sulit tidur, biasanya seperti ini. Berkunjungan jadi menjadi gangguan panik biasanya. Iya, terjadi apa biasanya perempuan banyak seperti ini, orang dewasa. Pemicunya kenapa sih Bu? Biasanya ada pengalaman traumatis juga sebelumnya. Waktu ini klien saya dia punya riwayat sakit waktu itu sehingga takut mati dan takut khawatir anaknya, suaminya dan sekelilingnya itu dikhawatirkannya semua. Ini orang-orang dengan gangguan kecemasan menyeluruh. Lalu ini termasuk gangguan obsesif kompulsif yang sering kita jadi guyonan terkadang sesama teman ya. Kamu ini ya OCD ya gitu ya. Mengikuti kejadian yang penuh stres terjadi pada orang-orang depresi. Ya. Ciri-cirinya apa? Biasanya pengerjaan berulang-ulang ya gitu. Obsesif, pikiran yang mengganggu berkali-kali. Nah, pekerjaannya tidak rasional dan tidak dapat dikontrol. Contohnya seperti apa sih Bu? Misalnya nutup pintu berkali-kali, sehari itu bisa berapa kali gitu. Terus saya juga pernah nih pengalaman mendapatkan klien dengan gangguan obsesif kompulsif. Dia awalnya juga kecemasan. Cuci tangan waktu itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Dia itu cuci tangan dan cuci kaki sehari itu kata istrinya bisa lebih dari 10 kali dan dia ngerasa tangan dan kakinya belum bersih. Dan ini terjadi pada laki-laki ya. Dan itu tuh bisa berkali-kali dan sangat melelahkan sekali buat klien tersebut. Nah, impulsivitas tidak dapat ditolak untuk melakukan tingkah laku ritualistik berulang-ulang. Apa yang pernah terjadi? Ternyata benar, pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya. Hal ini sama, pernah dia itu sakit karena virus apa gitu ya, oleh makanan apa, menganggap tidak bersih, jadi sehingga dia membuat pola itu, tangannya harus bersih, kaki dan segala macamnya. Nah, ketika saya review ulang, saya tanyakan kembali setelah pandemi, ternyata kata istrinya makin parah setelah pandemi, dan sehingga dia tidak berani untuk konsultasi lebih lanjut lagi. Ya, biasanya berhubungan kebersihan dan keteraturan. Nah, PTSD,
traumatic stress disorder. Ini juga akibat kejadian traumatik, bisa ditinggalkan orang yang disayangi, bisa kejadian bencana alam. Ini yang terjadi orang-orang dengan PTSD, sulit konsentrasi, mudah terkejut, gangguan tidur, mimpi buruk, cemas hingga bahkan sampai depresi, perasaan asing terhadap orang lain, sulit menghilangkan pengalaman tersebut dari pikirannya. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, kehilangan orang yang disayangi, lalu bencana alam seperti tsunami, banjir, gunung meletus kayak gitu ya, kejadian-kejadian ini. Dan saya dulu juga pernah mengalami waktu itu kejadian Merapi erupsi ya. Kami juga bagian dari support PTSD di kawasan Sleman waktu itu. Ternyata iya, banyak saudara-saudara kita mengalami ini setelah kejadian itu. Ketika ada awan muncul, mereka udah ketakutan. Padahal cuma awan semburan doang, belum erupsi gitu ya. Ternyata hal-hal ini sangat menakutkan bagi mereka. Cemas kalau itu gimana lagi ya kalau muncul ya gitu. Sampai juga saya ada sampai depresi, bahkan ibu-ibu kejadiannya udah lama, kejadian gempa Padang kalau nggak salah. Dia waktu itu sedang di kamar mandi, sehingga kalau sekarang kalau ada bergerak sendiri, padahal dia sendiri yang merasa badannya bergerak, dia sangat takut sekali. Nah, kalau pada anak-anak terjadi perubahan perilaku, sulit perilaku. Oke, satu lagi saya akan perlihatkan tentang kasus ya. Nih, ada beberapa kasus. Nah, contoh gangguan kecemasan. Nih, kasus gangguan panik. Ini adalah minggu pertama saya bekerja. Saya disibukkan dengan memberikan pelatihan dan seminar, mengawasi dan bekerja dengan orang lain. Waktu itu weekend. Saya tiduran di sofa dengan bebas. Namun perasaan itu berubah menjadi perasaan tidak aman. Hal pertama yang saya perhatikan adalah sulit bernapas. Saya segera duduk, ambil napas dalam 3 kali, tetapi malah bertambah buruk. Kerongkongan saya seperti tutup, mulut jadi kering, napas pendek, saya terus berlanjut, saya mulai pening. Tangan saya rasanya seperti terusuk jarum, tubuh saya berkeringat, jantung saya berdebar sekali. Ini contoh gangguan panik ya. Nah, pada usia 25 pertama kali gadis mendapatkan serangan itu. Saat itu beberapa minggu setelah operasi usus buntu. Nah, kan berarti ada penyertanya ya. Operasinya, ini beda-beda kasus nih. Operasinya sendiri berjalan lancar, tak perlu dikhawatirkan. Tapi suatu malam ia pergi tidur dan beberapa saat kemudian muncul perasaan tak menentu, jantung berdebar kencang dan terasa sesak. Ia merasa apakah ia akan mati atau ia mendapatkan serangan jantung. Merasa bermacam-macam perasaan aneh. Ia pergi kamar mandi dan ia merasakan berjalan seperti robot dikontrol oleh. Nah, kalau yang kasus ini dia sebelumnya ada kejadian yang tidak mengenakan ya, operasi usus buntu. Kayaknya ketakutan dan memanggil ambulans. Sampai seperti itu ya. Lalu kalau fobia dan obsesif kompulsif nih. Eli mendapati dirinya merasa cemas ketika berhenti di jalan macet. Ini fobia. Sering merasa ingin pingsan, merasa ingin mendapatkan bantuan medis. Setelah pemeriksaan yang akurat, dokter mengatakan tidak ada kelainan fisik dalam dirinya. Pernah suatu saat Eli nonton bioskop, mendapati dirinya ingin pulang di tengah-tengah cerita. Lain hari, Eli juga pernah merasa pening dan takut berada di gedung senam penuh sesak ketika mengantar anaknya berani. Berarti dia fobia macet yang berdesakan, dia sangat takut sekali. Hal-hal yang mendesak, hal-hal yang empel-empelan, kayaknya dia takut sekali. Lalu kalau OCD-nya, Putri merasa digerakkan untuk mencuci tangan. Nah, ini ya, wajah berkali-kali. Ketika meninggalkan ruangan, ia memakai masker untuk mencegah kuman masuk. Waktu tidur habis untuk mencari cara bagaimana menjaga kebersihan tubuhnya. Oke.
Kalau gangguan kecemasan menyeluruh dan PTSD, contohnya yang kalau gangguan kecemasan menyeluruh, Tarjo tinggal di sebuah gubuk reot bersama keluarga besarnya. Kemiskinan yang mendera membuatnya sering kalang kabut untuk dapat bertahan hidup. Perasaan tegang, gugup, cemas, tak dapat rileks, gemetaran, keringat, bercucuran, sering dialaminya. Padahal sering masalahnya hanya masalah sepele saja atau bahkan tanpa alasan. Hal ini sudah terjadi 6 bulan. Belum lagi gangguan perut, ingin buang air besar, sering ngilu di berbagai tempat yang berpindah. Ya, contohnya ada jelas ya. Kalau PTSD, Roni sering terganggu oleh mimpi buruk tentang anaknya dulu hampir tenggelam, merasa demam jika melihat kolam renang. Dia menjadi ayah yang overprotective terhadap anaknya, tidak dapat konsentrasi pada pekerjaan, mengulang-ulang urutan kejadian walaupun terjadi di kolam renang. Udah jelas ya. Nah, gangguan Fadi itu terjadi plase alarm bahkan ketika situasi tidak mengancam ketika itu. Serangan muncul tiba-tiba, muncul ketakutan yang amat sangat, perasaan tidak nyaman disertai gejala fisik seperti jantung merasa berdebar, dada sakit, napas pendek, pusing, berkeringat, gemeteran, kehilangan kontrol, merasa tidak nyata, merasa seperti ingin mati, merasa panas, hormon adrenalinnya meningkat, sistem saraf otonomnya lebih sensitif sehingga jadi resah. Umumnya individu sedang atau setelah ada pada suatu tekanan konflik, misalnya mengurus keluarga yang sakit, mengurus pekerjaan dengan tanggung jawab yang berat, serangan muncul setelah masuk ke sebuah mall yang besar. Nah, gangguan fobia biasanya itu takut tidak beralasan, tidak sesuai keadaan, tidak terkendali sehingga penderitaan berusaha menghindari objek keadaan yang ditakuti. Individu tahu kalau tidak rasional, tapi gagal meyakini dirinya ia merasa sedih dan terganggu dengan fobianya. Biasanya dari rangsangan luar, biasanya akrobobia, takut tempat ketinggian, agrofobia, takut sendirian berada di tempat umum seperti kerumunan orang, toko yang sesak, jembatan terowongan ya. Lalu klaustrophobia, takut tempat kecil tertutup, sosial fobia, takut situasi membuat ia dinilai jadi objek perhatian. Itu bagian dari gangguan fobia. Nah, ini gangguan kecemasan menyeluruh hampir sama penjelasan awal, ketidaktenangan berlebihan dan tak mau hilang selama 6 bulan atau lebih terhadap sejumlah peristiwa atau aktivitas, merasa sulit mengontrol kekhawatiran, cemas yang sangat kronis. Gejalanya biasanya gelisah, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, ketegangan otot, gangguan tidur, cemas, tak terbatas pada suatu hal yang tapi banyak hal. Penyebabnya situasi menekan cukup lama, rasa putus asa, kepribadian perfeksionis, dan genetik atau keturunan. Nah, kalau obsesi kompulsif ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, pikiran terus-menerus, fokus pada sesuatu yang menakutkan. Kompulsifnya mengulang berkali-kali suatu perilaku yang menjadi rasa aman, terganggu dalam pendidikan perjalanan sosial ya. Nah, ini gangguan stres pasca trauma setelah mengalami peristiwa menakutkan, serius, merenggut nyawa gitu ya. Lebih dari 1 bulan. Mimpi, flashback, menakutkan, trauma, tidak mampu menghentikan pikiran. Oh ya, hati-hati. Kalau kejadian itu terjadi baru, nanti dilihat lagi ya kriterianya sebenarnya seminggu yang lalu, 2 minggu. Itu hal yang biasa kalau kehilangan orang yang dicintai itu hal yang wajar. Wajar nggak Gila kehilangan itu sudah berlalu 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Nah itu kan rasa yang hal tidak wajar lagi, ya. Nah ini hampir samain seperti tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi mudah di PTSD itu adalah pengalaman pernah dilalui, kepribadiannya bila matang dalam banting fleksibel, bersemangat, sanggup berjuang akan memiliki daya tahan emosi yang lebih kuat. Nah, kalau treatmentnya
Ini bisa kita pakai kalau cara psikologis itu bisa lebih banyak itu CBT, desensitisasi, mempelajari pikiran perilaku yang positif, mempelajari keterampilan coping misalnya. Nah, ini biasanya kalau saya satu keutuhan. Kalau yang biasanya saya akan matching CBT dan ada desensitisasinya dan perilaku positif. Biasanya itu satu kesalahan. Nah, dari beberapa penjelasan ini nanti teman-teman boleh baca lagi di dalam bukunya Nevit. Ada banyak di sana penjelasan jika teman-teman ada beberapa hal yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, monggo nanti di forum diskusi ya, kita akan bahas sama-sama ataupun nanti di forum WA juga boleh. Kadang suka terlewat di e-learning, nanti teman-teman bisa bertanya di forum diskusi ataupun di forum WA kita ya. Sekian penjelasan saya tentang gangguan kecemasan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.